Halo sahabat Coopers, balik lagi bersama saya Radit di channel podcast Koopnus Pos. Kali ini kita akan membahas tentang koperasi yang sehat menurut versi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama rekan gua yang ganteng ini, Bapak Rian Oktariansa. Akhirnya Bro Rian ini bisa ketemu gue juga di podcast Koopnus Pos. Thank you banget bro. Sama-sama. Lu lagi sibuk ngapain aja sekarang? Yang pertama ya tetap melakukan aktivitas pekerjaan ke kantor. Kantor lu di? Koperasi Nusantara Koopnus. Koperasi Nusantara, oke. Selain itu ya kegiatan di kantor, ya kegiatan di rumah bersama keluarga. Jadi suami yang baik lah Baik. ya. Siaga 24 jam, betul? Iya, betul. Hobi lu apaan sih bro? Kalau hobi mungkin sama kayak orang lain ya. Sama Kebanyakan. apa? Artinya gue suka main musik juga, dengar musik. Lu main musik dan dengerin musik juga? Betul. Lu jago alat apa Untuk jago enggak lah, tapi at least gue bisa memainkan beberapa alat musik. nih? Terus jenis musik yang lu suka apa? Musik yang gue suka itu lebih musik-musik yang alirannya keras, genrenya keras. Oh, oke. Ya selera ya, balik lagi ke selera. Ya itu selera musik gue seperti itu. Oke. Di Koopnus lu di divisi apa sih? Maksudnya di departemen apa? Di Koperasi Nusantara saat ini gue di divisi ataupun di departemen bisnis relasi, business relation lah. Business relation, oke. Ya. And what you do? Ya mungkin sahabat-sahabat Coopers tahu lah ya. Enggak semuanya tahu. Nggak semua bro. tahu ya. Sotoy kadang-kadang. Bisnis relasi yang memang gue lakukan adalah untuk hubungan antar lembaga ke Kementerian Koperasi saat ini. Oke. Yang mana memang itu salah satu job desk yang sampai saat ini gue lakukan. Dari tahun berapa tuh? Gua di Koopnus itu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sekitar Kurang lebih 7 tahun ya? Ya. Berarti dari pas lu pertama kali masuk sampai 7 tahun sekarang ini lu tetap di divisi yang sama? Kalau bicara divisi yang sama iya, tapi memang waktu awal-awal gua itu untuk hubungan antar lembaga ataupun business relation ke mitra-mitra yang hubungannya dengan business payment. Oke. Nah, kurang lebih di tahun 2017 mitra berganti. Jadi sekarang ini dari tahun 2017 sampai dengan sekarang mitra yang gua handle ini adalah Kementerian Koperasi, betul. Oke. Kementerian. Terus kalau misalkan selama lu kerja di Koopnus selama 7 tahun nih, pasti ada cerita yang gak enak atau yang duka, yang bahagia, yang happy, yang bikin lu terkaget-kaget tuh, ada gak sih? Kalau menurut gua yang namanya semua jenis macam pekerjaan pasti ada suka duka. Buat gua sih, gua nggak perlu cerita sukanya lah. Oh. Dan dukanya juga. Tapi kalau dipaksa pun, gua maunya ceritanya yang suka aja. Ya, gua paksa lu cerita kalau gitu. Karena kenapa buat gua yang duka nggak perlu lah gua ceritakan. biar lu sendiri yang ngalamin ya. Nggak begitu juga, artinya gue lebih senang menceritakan yang disuka daripada yang diduka. Okay. Karena balik lagi buat gue semua macam pekerjaan ada suka dan dukanya. Nah, yang gue dapat ataupun yang gue suka dalam pekerjaan bisnis relasi yang gue kerjakan saat ini, memang yang pertama gue itu pasti akan mendapat link baru. Gua mendapat ilmu baru. Ya, karena lu ketemu orang baru juga mungkin ya. Betul sekali. Di situ gua bisa melihat karakter orang, gua bisa melihat ataupun gua bisa mendapatkan informasi tentang dunia perkoperasian. Ya mungkin sebelumnya lu nggak
Ya, yang mana gua ya bisa dikatakan nggak tahu lah tentang dunia perkoperasian. Oke. Nah, selain itu juga sukanya kita jadi tambah banyak pengalaman dan teman. Ya apalagi Gitu udah sih. 7 tahun ya, ilmu lu pasti udah banyak banget tentang koperasi. Ya. Nanti ada beberapa, gua mau nanya tentang lebih detail lagi tentang koperasi sama lu ya, boleh ya? Boleh. Oke. Terus Siap lah. kalau tadi lu bilang tugas lu adalah kayak macam jembatan antara Kopnus dan kementerian, betul Kurang ya? lebih ya. Ah. Terus kalau gua boleh tanya peranan koperasi Indonesia terhadap peranan Kementerian Koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, khususnya Koperasi Nusantara atau Kopnus Pos ini seperti apa sih? Yang gua tahu peranan Kementerian Koperasi untuk koperasi yang ada Indonesia, yang ada di Indonesia ya umumnya, dan khususnya untuk koperasi Kopnus sendiri, Ya, memang ada dua hal yang bisa gua garis bawahi. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan, dan yang kedua melakukan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan. Oke. Nah, hal itulah yang memang menjadi peran penting bagi Kementerian Koperasi supaya bisa diterapkan ataupun dilakukan kepada koperasi-koperasi yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya kepada Kopnus sendiri. Dan memang Kopnus juga sekarang sudah berdiri lama itu atas pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Koperasi juga. Sudah kan? pasti, Ya. sudah pasti karena banyaklah koperasi di Indonesia harus diakui yang berdiri saat ini yang memang melakukan kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, melenceng lah ya. Iya, melenceng. Nah, oleh karena itu disitulah fungsi peranan penting Kementerian Koperasi yang gue lihat, bro. Selain melakukan pembinaan, mereka juga wajib harus melakukan pengawasan supaya koperasi ini bisa dilihat melakukan aktivitas kegiatan usahanya Ya. secara baik dan benar. Ujung-ujungnya begitu sih. Ya, ngomong-ngomong koperasi, dari tadi gua ngomong koperasi terus ya. Koperasi yang gua tahu sih Hari Kemerdekaan Indonesia itu Agustusan ya, 17 Agustus. Iya, iya. Cuman kalau memang gua ditanya Harkopnas, Hari Koperasi Nasional itu gua agak jujur nggak tahu ya. Itu kadang lo lupa mungkin ya. Iya, iya. Tanggal berapa sih tepatnya? Nah, ini sahabat-sahabat Coopers gue yakin tahu lah. Terutama teman-teman ataupun sahabat-sahabat Kopnus Yang lupa ya. kayak gua. Iya. Hari Koperasi Nasional itu dirayakan setiap tanggal 12 Juli, bro. 12 Juli berarti 2 bulan yang lalu, kemarin ya? Iya. Ada perayaan tuh. Ini kan kondisinya kita Nah itu dia bedanya apa nih? sedang ada pandemi Iya. COVID-19. Pasti Jadi memang- kondisinya beda dong. Betul, jadi sekarang ini dilakukan secara virtual selebrasi Harkopnasnya. Tetap dilakukan, akan tetapi beda perlakuannya seperti tahun-tahun Teknisnya sebelumnya. beda. Betul. Karena untuk Ya karena memang nggak mungkin langsung ketemu di satu area yang sama ya. betul, itu menghindari kerumunan tadi, Iya, ya tahu iya, sendirilah. Kan sekarang pemerintah giat-giatnya melakukan edukasi, sosialisasi Iya, betul. terkait gimana caranya kita menghindari COVID-19. 3M. Nah, itu dia. Gua 3M apa? Wah, 3M ini lo kayaknya ngetes gua nih, bro. 3M ini adalah tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan. Nah, sekalian nih, gua juga coba untuk mengingatkan sahabat-sahabat Coopers. Ya boleh. Artinya dengannya sekarang bukan hanya di Indonesia sih, bro. Betul. Di seluruh dunia ya, COVID ini kan masih Merajalela. menjangkit lah ya, Iya, menjangkit. Jadi gua harap seluruh sahabat-sahabat Coopers tetap menerapkan 3M yang seperti lo katakan tadi, 3M, yaitu selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, dan selalu rajin untuk mencuci tangan. Tadi lu cerita sering ke kementerian kan? Ya.
itu seminggu berarti kayak lu ngantor di kementerian atau lu kantornya tetap di Kopnus atau kayak gimana? Gini, memang dari awal gue menjadi business relation, gue itu selalu menginisiasi menerapkan supaya ada hari khusus ataupun jadwal khusus gue untuk melakukan kunjungan ke mitra-mitra. Berarti artinya lu tetap kantor untuk di Kementerian Koperasi. Gue tuh biasanya Selasa atau Rabu selalu melakukan kunjungan. Itu jadwal lo? Jadwal. Okay. Nah, kalau untuk kantor ya tetap ada kantor gue ya di Koperasi Nusantara, Kopnus. Nah, akan tetapi memang untuk Selasa Rabu setelah aktivitas gue datang ke kantor, terus berkoordinasi dengan bagian yang terkait di internal Kopnus. Setelah itu gue baru jalan ke Kementerian Koperasi. Ya berarti lu sering ketemu orang-orang pejabat-pejabat di kementerian juga ya bro? Ya, kalau ketemu iya, tapi ya at least lu kenal dengan orang-orang di kementerian, dengan beliau-beliau tersebut. Ya alhamdulillah sampai detik ini memang gua itu bisa kenal dengan pejabat-pejabat ataupun orang-orang di Kementerian Koperasi. Karena kenapa? Gua berpikir bahwa gua harus mengenal mereka dikarenakan gua ataupun Kopnus itu mempunyai kebutuhan ataupun keperluan ke mereka. Ya. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, gue harus mengenal mereka, gue harus menjalin komunikasi yang baik, harus juga berkoordinasi, supaya apa? Urusan-urusan yang memang ada di Kopnus, yang Kopnus butuhkan, ya, itu bisa secara kondusif ataupun secara baik bisa gue lancar lah ya. Ya, lancar bisa gue lakukan di sana. Iya, lu bolak-balik ke kementerian. Biasanya kan kalau kementerian itu, apalagi kementerian di Indonesia ini pasti cangkupannya luas banget. Betul. Khususnya di Kementerian Koperasi dan UKM. Ya. Itu biasanya divisi-divisi yang biasa lu temuin itu divisi apa aja sih? Karena kan pasti banyak tuh. Keamanan kah atau mungkin? Enggak, kalau keamanan paling pada saat gua datang ya gua pasti akan disambut oleh teman-teman keamanan di Kementerian Koperasi. Oh, sama Pak Satpam. Dan ada Bu Satpam juga. Oh, ada gini bro. Dari awal gua memang ada salah satu yang memang gua lakukan di Kementerian Koperasi, yaitu mengeksplorasi dan juga mengimprovisasi apa sih yang harus gue lakukan di sana. Iya. Nah dari situ gue coba lihat, oh ternyata urusan-urusan keperluan Kopnus di Kementerian Koperasi, di Kementerian Koperasi itu sampai dengan detik ini melibatkan 3 deputi. Karena kenapa? Di 3 deputi ini banyak sekali urusan-urusan Kopnus khususnya dan umumnya urusan-urusan koperasi yang memang harus berkoordinasi ke 3 deputi ini. Yang pertama itu di deputi kelembagaan. Yang kedua itu di deputi pengawasan, dan yang ketiga itu di deputi pembiayaan, bro. Nah 3 deputi ini yang alhamdulillah intens lu sering ketemu sama. Iya, alhamdulillah memang gua kenal dan gua coba selalu koordinasi. Karena balik lagi yang sebelumnya gue katakan, pada saat gue nggak kenal, gue pasti akan sulit untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Ya terus sebelum gue ketemu lu nih, karena gue tahu narasumber lu sekarang Rian, yang pasti udah hafal banget tentang koperasi. Gue semalam agak sedikit buka tentang koperasi. Ternyata banyak juga ya bro koperasi itu jenisnya. Ya nggak sih? Sebenarnya kalau jenis banyak, cuman kalau masalah tadi lo bilang gue banyak tahu, nggak juga lah. Artinya gue di sini kan juga sama-sama kita belajar, ya tambah-tambah ilmu pengetahuan juga kan. Belajar bukan cuma di sekolah ya bro? Iya, dan ini adalah pelajaran yang kita dapat memang di luar sekolah. Iya. Kalau pertanyaan tadi lo menyangkut jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia, yang memang gue tahu itu ada 5 jenis bro. Ada 5, oke. Ada 5. Yang pertama itu konsumen, koperasi konsumen. Yang kedua itu produsen, yang ketiga itu koperasi jasa, yang keempat koperasi pemasaran, dan yang kelima itu koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi Nusantara ini nih, Kopnus, itu masuknya ke 5 jenis yang mana nih? Yang jelas kalau lo baca koperasi Nusantara, kan memang di depannya tidak menyebutkan koperasi apa gitu ya. Nah,
Jadi Kopnus ini jenis koperasinya adalah koperasi simpan pinjam atau disingkat biasanya orang memanggil tuh KSP. KSP. Koperasi simpan pinjam. Seperti itu, bro. Kayak gimana sih yang simpan pinjam itu sedikit? Jadi simpan pinjam itu adalah koperasi yang berkegiatan melakukan layanan simpanan Ya. dan juga layanan pinjaman. Terus kalau yang primer, koperasi primer dan sekunder itu Nah, beda lagi ya? sebenarnya gini, gua perlu sampaikan bahwa jenis koperasi itu bisa dibagi ataupun digolongkan berdasarkan kegiatan usaha dan juga berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, kalau yang tadi 5 jenis itu masuknya ke Kalau yang 5 jenis gua sebutkan di awal itu berdasarkan kegiatan usahanya. Oke. Nah, kalau jenis koperasi yang berdasarkan ruang lingkupnya itu dibagi 2 Apa yang tuh, gua bro? tahu, yaitu koperasi primer. Yes. Yang kedua koperasi Nah, sekunder. itu dia yang semalam gue sempat baca juga tuh, ada 2 macam. Oke. Dan kalau Kopnus ini memang dia adalah koperasi sekunder, ruang lingkupnya. Sekunder Primer. primer karena dia Primer. Kopnus karena itu primer. primer ya. Nah, iya. Kenapa primer? Karena Kopnus itu beranggotakan individu orang per orang. Oh, oke. Makanya Kopnus disebut koperasi primer. Kalau Sedangkan kalau yang sekunder, dia adalah koperasi yang anggotanya koperasi gitu loh, bro. Kumpulan koperasi-koperasi. Ya. Oke, berarti yang tadi yang primer itu anggotanya per orang. Ya. Kalau yang sekunder itu anggotanya koperasi-koperasi. Betul. Nah, si Kopnus ini pernah jadi koperasi sekunder. Yang gua tahu sekarang ini kan Kopnus itu menjadi anggota koperasi sekunder yang namanya Perkasa. Oh, memang sudah menjadi anggota Ya, sekunder. jadi koperasi sekunder Perkasa atau apa namanya koperasi sekunder perisai karya anak bangsa ini didirikan oleh beberapa koperasi besar ya yang ada di Indonesia. Tujuannya awalnya itu untuk melakukan revitalisasi tugu koperasi yang ada di Tasik. Nah, salah satunya anggota. Revitalisasi apa? Tugu yang di Tasik maksudnya kayak gimana? Jadi gini, di Tasik itu ada tugu koperasi, bro. Nah, tugu koperasi. Dan di Tasik juga ada itu ya, ada payung Tasik ya. Ya, ya. Nah, tugu koperasi yang ada di Tasik ini mau direvitalisasi ataupun bahasanya yang enak tuh mau dibuat lebih bagus lah. Nah, makanya didirikanlah koperasi sekunder tadi, Perkasa, Perisai Karya Anak Bangsa. Nah, anggotanya itu ada beberapa koperasi Dan besar. salah satunya Kopnus. Begitu, bro. Mantep juga ya. Oke, berikutnya gue mau nanya tentang ciri-ciri koperasi yang baik dan benar tuh kayak gimana? Gitu ya. Ah, Yang gue tahu ciri-ciri koperasi yang baik dan yang benar, yang pertama pastikan sebenarnya ini berkaitan dengan apa-apa yang sudah gue informasikan ataupun sudah gue jawab dari pertanyaan-pertanyaan lo tadi, bro, ke gue. Salah satunya adalah si koperasi ini sudah harus menentukan yang namanya dia mau koperasi primer atau koperasi sekunder. Dia mau koperasi yang jenisnya KSP ataupun produsen. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya perusahaan mau bentuknya koperasi ataupun non koperasi kan harus membuat badan hukum, bro. Jadi si koperasi harus membuat badan hukum. oke. Ya kan? Yang kedua harus mendirikan akte pendirian. Yang ketiga, si koperasi itu harus aktif menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan. Iya. Itu wajib. Wajib karena peraturan perundang-undangan mengatakan hal itu. Berarti rapat anggota tahunan, berarti setiap setahun sekali si rapat anggota itu. Minimal. Jadi rapat anggota tahunan itu minimal dilakukan oleh koperasi itu 1 kali dalam setahun. Oke. Nah, terusnya si koperasi ini sudah tentu harus mempunyai modal. Modalnya Kalau harus ciri-ciri ada berapa tuh bro koperasi, kira-kira? Ya, artinya yang gua tahu itu kalau
koperasi simpan pinjam yang skalanya primer nasional, artinya primer yang ada di seluruh Indonesia, itu yang gue tahu kurang lebih sekitar 375 jutaan ya, bro, ya. 375 jutaan bro, gitu loh. Nah terus, ini yang terpenting nih, si koperasi ini kalau ciri-ciri koperasi yang baik dan benar, dia harus memberikan SHU setiap tahun. SHU, sebentar gue kepada potong. Anggotanya. SHU itu apa? S-nya apa? H-nya apa? U-nya apa? SHU itu singkatan dari sisa hasil usaha, artinya keuntungan lah, yang memang harus diberikan kepada anggota koperasi. Nah kenapa harus? Ya balik lagi, seperti penyelenggaraan RAT itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian masalahnya. Ya tadi kan RAT lu bilang minimal 1 kali setahun dan bisa dilakukan 2 kali selama setahun. Kalau SHU itu dibagikan ke anggota ya? Iya. Ke anggotanya itu per kapan? Setelah RAT. Setelah RAT baru si anggota dapat. Artinya pembagiannya 1 tahun sekali, ya. Tapi setelah rapat anggota. Berarti semua anggota akan mendapatkan hasil yang sama ya? Betul. Jadi nggak ada. Artinya kalau sama itu nanti dilihat. Maksud gua sama besarannya. Ya itu tadi. Kalau besaran mungkin berbeda karena dilihat kontribusi anggota tersebut dalam hal menggunakan produk-produk yang ada di koperasi tersebut. Agak menarik nih, maksudnya berbeda tuh. Misalkan anggota si A dia akan mendapatkan sekian, anggota B mendapatkan sekian. Apa yang membedakan? Membedakan gini. Contoh lah di Kopnus. Di Kopnus kan ada produk lending, ada produk funding. Oke. Pada saat misalkan lu menikmati layanan produk deposito. Ya. Terus lu menikmati layanan produk tabungan. Sedangkan gua hanya menikmati ataupun menggunakan produk deposito, pasti berbeda. Antara lu yang menikmati 2, gua menikmati 1 produk, pasti beda. Jadi tergantung, akan lebih banyak nanti dapat SHU-nya lu, gitu loh. Ya berarti tergantung berapa banyak kita menggunakan fasilitas di Kopnus, produk di koperasi ataupun Kopnus, ya betul. Oke, paham. Oke. Terus kalau untuk jumlah untuk mendirikan koperasi, tadi kan lu berbicara ciri-ciri. Sebenarnya masih ada lagi bro, ciri-cirinya. Apalagi tuh? Ciri-cirinya juga tambahannya untuk yang koperasi menjalankan kaidah dengan baik dan benar, itu dia harus juga membuat yang namanya syarat-syarat keanggotaan, terus juga membuat perizinan kantor cabang dan juga kantor cabang pembantu. Nah itu yang memang harus dilakukan, karena banyak juga koperasi-koperasi itu pada saat mereka mempunyai kantor cabang pembantu, tapi belum memiliki izin. Berarti memang perizinannya itu mutlak ya? Iya, karena yang gua coba sampaikan tadi itu kurang lebih yang gue tahu itu memang ada di peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkoperasian bro. Makanya dengan ciri-ciri tadi yang gue sebutkan, ya kurang lebih dasarnya apa yang gue tahu dan juga berdasarkan informasi yang pernah gue dapat dari Kementerian Koperasi. Iya, tadi lu bilang ada harus punya visi misi yang sama. Awalnya koperasi itu mau dibentuk, mau dijadikan koperasi yang seperti apa? Ya betul. Itu hasil dari keputusan bersama dong. Nah terus kalau misalkan jumlahnya nih, kita mau bikin koperasi nih, lu, gua, terus temen lu, beberapa orang itu minimal harus ada berapa orang? Bisa. Kalau untuk koperasi bikin primer, koperasi, itu minimal harus 20 orang bro. Minimal. Koperasi primer yang mendirikan ya. Nah, sedangkan kalau untuk koperasi sekunder minimal itu 3 koperasi. Baru bisa jadi anggota koperasi sekunder. Ya, artinya baru bisa mendirikan koperasi gitu. Sekunder berarti yang sekunder itu minimal 3 koperasi. Kalau yang primer itu 20 orang. Jadi kalau misalkan cuma 18 atau 19 orang nggak sah. Ya memang tidak bisa. Memang harus 20 orang ya. Iya.
Kalau misalkan tadi sudah ada ciri-ciri, kemudian lu sebutin harus A, B, C, dan E, kemudian ada nggak sih tentang grade kesehatan koperasi itu? Maksud gua ngerti gak? Grade kesehatan di koperasi. Oke. Gini, itu udah pasti ada bro. Karena kenapa? Tadi kan sebelumnya di awal gua menjelaskan terkait peranan Kementerian Koperasi selain melakukan pembinaan dan juga melakukan pengawasan. Ya. Nah, pengawasan di sini salah satunya melakukan penilaian kesehatan kepada ataupun terhadap koperasi-koperasi. Ya. Nah, untuk penilaian kesehatan sendiri yang gua tahu itu Kalau- memang kalau- ada gradingnya, ada levelingnya. Ya, ada kalau anak levelingnya. SD ini ada Nah. nilai A, B, C, Ya, gitu kan? ada levelingnya. Hmm. Itu leveling ataupun grading yang pertama itu sehat. 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 Sudah kayak itu ya. Apa Ada tuh? sehat, berarti ada yang sakit juga dong. Ada, tapi tidak disebutkan sakit. Apa? Nanti yang kedua, Aha. nanti gue sebutkan. Yang kedua itu cukup sehat. Oke, sehat. Cukup sehat. Nah, grade yang ketiga Hah? itu dalam pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini kalau bahasa kita bro, itu ya agak-agak mau sakit. Jadi udah mulai-mulai demam. Ada gejala ya? Ya, udah mulai-mulai demam nih. Gejalanya udah kelihatan, itu dalam pengawasan. Oke. Nah, yang terakhir dalam pengawasan khusus. Oh. Nah, dalam pengawasan khusus ini sudah ada diagnosa bahwa memang ini harus kalau Obati. bahasa gua diobati Diobati dan dong. harus disuntik lah. Oke. Kayak gitu kalau dokter nih, istirahat dulu lah kasarnya begitu. Bahwa harus dirawat lah. Di infus Nah, lah ya. ya diinfus. Nah, 4 kategori inilah yang tadi pertanyaan lo mengenai penilaian kesehatan yang diterapkan ataupun yang apa ya, yang dilakukan oleh kementerian, nanti hasilnya menjadi 4 kategori yang gua sebutkan tadi. Oke, gue ulang ya, sehat, kemudian Cukup sehat. cukup sehat, kemudian Dalam pengawasan. dalam pengawasan dan Dalam pengawasan khusus. dalam pengawasan khusus. Iya. Oke, berarti memang kalau misalkan diksi koperasi itu sudah dikatakan sehat, berarti memang sudah melalui proses yang Ya, proses pengawasan tadi. lulus lah ya. Ya, Iya nggak sih? iya betul. Ya. Karena mungkin tambahan informasi Apa dari tuh? nanti penilaian grading itu kita mendapatkan sertifikasi gitu. Oke, next gue mau nanya tentang nilai lebih. Mhm. Nah, lu pasti udah tahu dong nilai lebih koperasi di Kopnus mata lah ya. Kopnus di mata Kementerian Koperasi. Seperti apa sih? Nah, yang gua tahu Mhm. karena gue sering mendengar informasi langsung dari orang kementerian ya. Langsung ya? Ya langsung ya. Bukan cuma denger-denger. Iya. Yang pertama memang kelebihan Kopnus itu di mata kementerian pertama adalah Kopnus itu fokus untuk memberikan layanan kepada anggota pensiunan. Yang mana kan lo tahu sendiri bro, kalau orang udah pensiun biasanya nggak diperhatikan. Oh gitu ya? Nah, ini ada koperasi yang memang memperhatikan pensiunan. Biasanya kan yang memperhatikan itu kan bank. Ini ada koperasi. Walaupun ya sekarang itu kompetitor Kopnus yang bermain di pinjaman anggota pensiunan banyak. Tapi itu yang menjadi salah satunya nilai lebih ataupun dianggap Kopnus itu luar biasa lah. Fokus untuk memberikan ataupun melayani anggota yang notabene mereka para pensiunan. Tapi banyak juga berarti koperasi-koperasi di luaran selain Kopnus yang mereka peduli juga terhadap Ada. Tapi memang tidak sebesar Kopnus. Artinya Oke. tidak sefokus Kopnus. Oke, mungkin karena memang si Kementerian Koperasi ngelihat si koperasi ini jauh lebih concern dan fokus mungkin Ya. untuk memperhatikan para pensiunan. ya. Tuh. Nah, yang kedua adalah terkait masalah penerapan digitalisasi. Iya. Nah, artinya kan kita sudah beberapa kali ini melakukan rapat anggota secara online, terus ada produk Kopnus Pos Digi. Nah, inilah yang dianggap bahwa wah, ternyata Kopnus melakukan hal-hal yang memang mengikuti zaman. Ya. Nah, hal ini menjadi poin ataupun menjadi Ya memang kalau zaman sekarang Intinya, kalau
nilai lebih Kopnus di mata Kementerian Koperasi. Cuman memang harus diakui kalau yang poin kedua ini bro, tetap harus mengikuti regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang ada di kementerian. Oke. Tadi lu ngomong tentang digital, memang Kopnus itu sudah selangkah lebih maju dari koperasi-koperasi yang lain kali ya. Memang kita juga nggak nutup kemungkinan kalau misalkan ada digitalisasi, kita harus ngikutin arus itu kan. Ya memang gini, dari koperasi-koperasi yang gua tahu yang menggunakan ataupun menerapkan sistem digitalisasi terhadap koperasinya ada beberapa lah, ada beberapa. Nah, tapi kan di situ kita lihat lagi dari digitalisasi yang harus diterapkan oleh koperasi-koperasi karena memang harus mengikuti arus zaman. Mau tidak mau kan harus ada improvisasi. Ya kalau enggak lu pasti ketinggalan. Ataupun ada hal-hal yang menarik lah. Oh iya. Karena kalau digital mungkin sekarang orang udah banyak ataupun perusahaan-perusahaan bermain digital. Betul, setuju. Tapi kalau dilihat kebanyakan quote in quote sama, tidak ada pembeda, ya berarti kan belum ada sesuatu yang menarik kalau menurut gua. Nah, di sini kan Kopnus gua lihat setiap saat melakukan hal-hal yang memang yang beda lah terkait masalah improvisasi penerapan digitalisasi. Nah, ini memang harus konsisten dilakukan Kopnus kalau menurut gua. Iya. Baik lagi ke tadi tentang anggota, syarat-syarat menjadi anggota itu kayak gimana? Tadi kan jumlahnya harus 20 ya. Terus kalau misalkan kita mau jadi anggota syaratnya kayak gimana sih? Ya kalau yang gua tahu di Kopnus lah ya, kalau syarat-syarat menjadi anggota kan pada saat gua datang ke customer service ataupun sekarang pakai Kopnus Pos Digi aplikasi ya kan, aplikasi itu kan memang pertama kita meregister diri kita untuk menjadi anggota dengan syarat-syarat, salah satunya melampirkan KTP, terus membayarkan simpanan pokok. Berapa bro simpanan pokok? Simpanan pokok itu di Kopnus 50.000 bro. 50.000 buat simpanan terus pokok. Terus membayarkan simpanan wajib sebesar 5.000 dan yang terakhir itu untuk membuka rekening. Berarti itu masuk ke registrasi ya? Registrasi awal? Ya, membuka rekening tabungan kurang lebih 20.000, jadi total yang kita keluarkan 75.000 lah. Gitu loh. 75.000 kita sudah bisa menjadi anggota Kopnus. Ya, sekali makan siang lah ya. Terus kalau gue menjadi anggota koperasi nih, tadi kan gue udah ngikutin syarat-syarat, gue udah mutlak sebagai anggota koperasi. Terus benefit yang bakalan gue dapet kalau gue jadi anggota koperasi itu apa? Yang jelas pasti akan dapat. Pertama, pada saat lo jadi member ataupun anggota koperasi, lo kan bisa pasti menikmati layanan produk yang ada di koperasi itu. Nah, kelebihannya untuk koperasi kita dapat SHU bro. Yang tadi sisa hasil usaha itu. Sisa hasil usaha. Jadi kalau gue lihat kalau di bank, dia kan hanya mendapat kelebihan layanan produk. Ya dengan bunganya lah gitu, tapi dia nggak dapat SHU. Itulah yang membedakan antara bank dan koperasi gue lihat. Nilai lebihnya koperasi kita dapat SHU setiap tahun. Itu pasti akan wajib ya dapat ya? Iya. Pasti akan dapat ya? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir. Lu tadi udah cerita, lu udah berkarir selama 7 tahun, lu juga cerita gimana caranya lu akhirnya terjun ke koperasi, walaupun koperasi yang lu anggap sebelum lu kerja di koperasi nih, lu sempat berpikiran koperasi itu seperti apa sih? Ya itu tadi, gua melihat dulu kan koperasi itu. Karena 7 tahun yang lalu berarti lu pasti lebih muda dari sekarang dong. Sekarang juga masih muda gua. Iya muda banget. Jadi gini. Gimana? Mindsetnya gua dulu namanya koperasi itu old school bahasa gua. Gedungnya tua. Tapi gedung Kopnus lu nggak tua dan ini gambaran gua dulu. Okay. Oh ya enggak. Ini sebelum gua coba membandingkan dengan Kopnus. Jadi gedungnya tua.
personal orangnya di sana tua-tua. Maksud lu karyawan yang di sana juga? Oh enggak, enggak. Apa gimana? Enggak. Terus ya artinya banyak hal-hal yang kuno lah. Nah, pada saat gua lihat informasi dari website, ya artinya media online lah ya. Ini ada Koperasi Nusantara Kopnus. Gue lihat wah ini koperasi modern. Nah, disitulah gue tertarik untuk memang bekerja di Kopnus. Dan 7 tahun lah lu berkarir di karir. Dan memang setelah gue rasakan antara mindset ataupun pemikiran gue dulu koperasi gambarannya seperti tadi old school, ternyata memang di Kopnus berbeda. Gitu bro. Oh ya, pertanyaan terakhir. Terakhir mulu dari tadi ya. Udah 7 tahun. Lu bangga gak kerja di koperasi? Kalau ditanya bangga, gue bangga. Karena buat gue bisa menunjukkan ke orang lain bahwa koperasi dulu yang image-nya kuno ternyata nggak gitu bro. Koperasi sekarang tuh jauh lebih modern dengan apa yang gue bayangkan sebelumnya. Nah itu yang membuat gue bangga salah satunya. Bangga ya. Oke bro, thank you banget. Kita udah ngobrol panjang lebar nih, dan biasanya nih kalau di kantor lu sering ngajak gue buat ngajak rokok di bawah di basement, dan lu sering ngajak gue juga buat ngopi. Dan sampai sekarang gue nggak tahu juga tempat ngopi lu di mana. Gue kasih lu kopi sekarang. Ya makasih banyak nih bro buat kopinya. Dan jujur aja gue juga memang berterima kasih juga karena sudah diundang dalam acara ini. Dan mungkin gue usul bro, ke depan nih lu harus buat episode yang memang nanti melibatkan orang Kementerian Koperasi bro. Boleh, siapa tuh? Ya artinya nanti kalau menurut gua kita bisa bicarakan siapa-siapanya setelah sesi podcast kali ini. Ya usulan gua gitu, karena nanti bisa lebih detail dan lebih menyeluruh ya informasi yang sahabat-sahabat Coopers dapat terkait masalah perkoperasian. Oke, thank you banget nih. Nanti mungkin kita ngobrol tentang siapa yang bisa diundang ke sini, bisa lewat lu ya? Oh, pasti bisa. Insya Allah gua coba bantu lah. Oke. Oke, sahabat Coopers, itu tadi dia bahasan kita tentang koperasi yang sehat menurut versi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bersama Bapak Rian Oktariansah. Thank you bro. Ya, buat kalian yang ngerasa suka dengan video ini, jangan lupa buat like dan komen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat Bro Rian, dan sampai jumpa.